Hai semua, salam TOEFL dari Miss Tuti. Ini adalah video ke-20 di seri pembelajaran TOEFL bagian Structure. Di video ini, kita akan berlatih soal-soal TOEFL yang menguji pemahaman kita tentang skill 6-8. Jadi, jika teman-teman baru saja menjumpai channel ini, saya sangat sarankan untuk menonton terlebih dahulu video-video sebelumnya, yaitu video 13-19. Di situ teman-teman akan menjumpai pembahasan konsep dan soal latihan skill 6-8. Harapannya, teman-teman bisa nyambung ketika mengerjakan soal latihan di video ini dan bisa mengikuti pembahasan setiap soalnya dengan baik. Oke, yuk langsung saja kita kerjakan soal latihan TOEFL-nya. Soal yang pertama, silahkan dibaca soalnya, dan waktu teman-teman untuk mengerjakan soal ini hanya 30 detik dari sekarang. Baik, jawabannya apa teman-teman? Mari kita bahas bareng-bareng. Kita lihat ternyata ada koma di antara kedua klausa ini. Dan kalau kita baca lagi, koma di antara kedua klausa itu harus ada konektor. Ternyata tidak ada konektor di awal kalimat, maka bisa dipastikan bahwa the President of the United States appoints the cabinet member ini adalah main clause-nya. Oke. Kemudian, appointments are subject to Senate approval ini adalah subclause-nya. Maka, yang hilang apa ternyata? Oke, yang hilang itu bisa dipastikan adalah konektor. Oke, konektor yang selalu berada di tengah-tengah kalimat dan selalu didahului oleh koma. Oke, maka dengan begitu kita bisa langsung mengeliminasi jawabannya. Kita kan butuhnya konektor ya teman-teman. Opsi A, there itu bukan konektor, maka sudah jelas ini salah. Kemudian opsi B, with there, jelas ini bukan konektor, maka ini tidak bisa kita pilih. Tinggal C dan D, because, there, dan but. Opsi C itu ada because. Because itu posisinya bisa di tengah kalimat dan juga bisa di awal kalimat. Maka opsi C bukan pilihan yang tepat. Maka tinggal pilihan D, but there. Inilah jawaban yang paling tepat untuk melengkapi kalimat ini. Ini adalah skill ke-6, yaitu coordinate connector and, but, or, so, yet. Ingat ya, and, but, or, so, yet itu posisinya selalu berada di tengah-tengah kalimat dan didahului oleh koma sebelum klausa berikutnya. Soal nomor 2, silahkan dibaca soalnya dan waktu teman-teman untuk mengerjakan soal ini hanya 30 detik dari sekarang. Baik, jawabannya apa teman-teman? Mari kita bahas bareng-bareng supaya kita tahu jawaban yang paling benar yang mana. Oke, kita lihat ada kata because di sini. Because ini adalah konektor, berada di tengah-tengah.
Berarti bisa dipastikan bahwa the prisoners were prevented from speaking to reporters ini adalah main clause-nya. Dengan subjek the prisoners, dan verb-nya adalah were prevented. Maka sudah bisa dipastikan bahwa yang hilang di kalimat ini adalah subclause-nya. Karena yang kita cari itu bentuknya klausa, maka pastikan pilihan jawaban yang kita pilih ini memiliki unsur subjek dan verb. Kita lihat opsi A. Ada nggak unsur subjek dan verbnya? Not wanting the story in the papers. Not wanting itu jelas tidak ada subjeknya ya teman-teman. Dan verbnya juga tidak ada. Kemudian opsi B. The story in the papers, the superintendent did not want the story. Mana subjeknya teman-teman? Ada nih subjeknya, the story. In the papers, the superintendent ini adalah apa ini? Object of preposition, ya. Of preposition. Did not want ini adalah verbnya. Kemungkinan jawaban ini benar, tapi kita simpan dulu sebelum kita lihat opsi lain, apakah ada yang lebih baik daripada B. Kemudian opsi C, the public to hear the story. Cuman ada the public itu subjeknya doang. To hear the story bukan verbnya. Maka opsi C jelas salah. Tinggal D, the superintendent did not want the story in the papers. Ada nggak subjeknya teman-teman? Ternyata ada, yaitu superintendent. Dan verbnya ada, did not want. Ternyata ada dua opsi yang memiliki unsur subjek dan verb, yaitu opsi B dan opsi D. Pilih mana yang paling make sense? Kalau opsi B itu the story in the papers, the superintendent did not want. Want apa? Tidak menginginkan. Menginginkan apa? Itu. Jadi kurang lengkap ini. Bandingkan dengan opsi D. The superintendent did not want the story in the paper. Tidak menginginkan story-nya muncul di papers atau koran. Ini yang lebih make sense, lebih lengkap ya. Maka jawaban yang paling benar adalah D. Soal yang ketiga, silahkan dibaca soalnya dan waktu teman-teman untuk mengerjakan soal ini hanya 30 detik dari sekarang. Baik, jawabannya apa teman-teman? Mari kita bahas bareng-bareng supaya kita tahu jawaban yang benarnya yang mana ya teman-teman. Mana kata yang kita anggap sebagai konektor di kalimat ini teman-teman? Betul, konektornya adalah where. Karena konektor ini berada di tengah-tengah kalimat, maka bisa dipastikan bahwa Lauderdale managed to find himself ini adalah main clause-nya. Dengan subjek Lauderdale, ini subjeknya. Kemudian manage adalah verb-nya. Kemudian like Thomas Berger's fictional character Little Big Man ini apa teman-teman? Ini adalah appositif. Kemudian kita kembali ke subclause-nya. Subclause di kalimat ini yang mana teman-teman? Betul, bla 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 of important events took place. Of ada preposisi of, maka bisa dipastikan important event ini. Important event ini adalah object of preposition. Kemudian took place, took ini adalah verb-nya.
Oke, berarti yang hilang apa teman-teman? Yang hilang adalah subjek di subclause untuk kalimat ini. Kalau sudah tahu apa yang dicari, maka kita bisa mengeliminasi jawaban. Ingat, subjek itu bisa diisi oleh 1. pronoun, 2. noun, 3. noun phrase, 4. noun clause. Ya, itu aja, cari aja itu pronoun, noun, noun clause atau noun phrase. Kita lihat opsi A. Opsi A ada it was. Ada kata was. Was ini jelas verb. Oke. Kita tidak butuh verb untuk sebuah subjek. Maka jelas opsi ini salah. Opsi B. There was. Sama. Was ini adalah verb dan kita tidak butuh verb untuk menjadi sebuah subjek. Kemudian opsi C. An extraordinary number. Ini adalah noun phrase. Oke, kemungkinan opsi ini matching dengan kebutuhan kita. Tapi kita lihat dulu opsi D. An extraordinary number existed. Ingat, existed ini adalah verb. Oke, jelas kita tidak butuh ini. Maka pilihan yang paling benar adalah opsi C untuk soal ini. Soal yang keempat, silahkan dibaca soalnya dan waktu teman-teman untuk mengerjakan soal ini hanya 30 detik dari sekarang. Baik, jawabannya apa teman-teman? Mari kita bahas. Kita lihat ternyata di soal ini ada koma di antara kedua klausa di kalimat ini. Kemudian setelah koma itu muncul kata some parts yang merupakan noun phrase yang notabene adalah subjek untuk klausa kedua di kalimat ini. Dengan begitu, kita bisa menyimpulkan bahwa kalimat ini butuh yang namanya konektor. Kenapa? Karena tidak mungkin kedua klausa bergabung menjadi satu tanpa adanya konektor. Terus konektornya posisinya ada di mana teman-teman? Konektornya ternyata posisinya ada di awal kalimat. Ya sudah, kita tinggal cari opsi jawaban yang memiliki konektor dan konektor tersebut bisa berada di awal kalimat. Kita lihat opsi A. Opsi A ini pumps have. Tidak ada konektornya sama sekali. Ya, pumps ini subjek, have ini verb. Oke. Kemudian opsi B. As pumps have, ada konektor S. Oke. Kemungkinan jawaban ini benar. Kita simpan dulu. Ternyata di opsi C juga ada konektor so, pumps have. Oke. Dan opsi D ini jelas salah ya teman-teman. With pumps tidak ada konektornya. Maka tinggal opsi B dan C. Konektor so di opsi C ini bisa nggak teman-teman diletakkan di awal kalimat? Jelas tidak bisa, karena konektor and, but, or, so, yet itu letaknya selalu di tengah-tengah kalimat. Oke, saya ulangi ya. Konektor and, but, or, so, yet itu letaknya selalu di tengah-tengah kalimat dan didahului oleh koma. Oke, jadi pilihan yang paling benar adalah opsi B. As pumps have.
Soal kelima, silahkan dibaca soalnya dan waktu teman-teman untuk mengerjakan soal ini hanya 30 detik dari sekarang. Baik, jawabannya apa teman-teman? Yuk kita bahas. Baik teman-teman, kita lihat ternyata ada koma di antara kedua klausa dalam kalimat ini. Dan kita tidak menjumpai konektor di awal kalimat. Sehingga kita bisa memastikan bahwa bagian yang dihilangkan ini pasti mengandung unsur konektor. Kenapa? Karena tidak mungkin dua klausa bergabung menjadi satu kalimat tanpa dihubungkan oleh konektor. Oke. Dengan begitu, kita bisa dengan mudah mengeliminasi jawaban yang tersedia. Oke. Kita lihat opsi A. Opsi A ini ada nggak konektornya, teman-teman? Ternyata tidak ada. Gitu. They are itu bukan konektor. Dan B, ada nggak unsur konektornya? Are jelas bukan konektor. Oke. Maka opsi A dan B kita coret. Tinggal opsi C dan D. Opsi C ada kata yet dan opsi D juga ada kata yet. Dua-duanya memiliki unsur konektor. Rupanya klausa ini juga kehilangan subjek. Oke. Ada they. Pertanyaannya di sini adalah kita butuh are apa enggak, gitu kan? Gitu. Cukup mudah melihatnya. Are ini adalah to be. Oke. To be ini hanya bisa bertemu dengan verb 3 atau verb ing. Oke. Jika to be bertemu dengan verb 3 ini berarti pasif. Kita lihat ada kata used di klausa kedua ini ya teman-teman. Used ini apakah verb 2 atau verb 3? Cukup mudah untuk mengeceknya. Kita baca saja secara lengkap. Bla 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 bla. Used extensively by. Ada kata by di sini. Maka sudah bisa dipastikan bahwa klausa ini butuhnya adalah to be plus verb 3. Use di sini adalah verb 3 atau bermakna pasif. Oke. Maka pilihan jawaban yang paling benar yang mana teman-teman? Iya, pilihan jawabannya adalah D. Yet they are used extensively by numerous researchers. Mudah-mudahan bisa dipahami ya teman-teman. Soal ke-6, silahkan dibaca soalnya dan waktu teman-teman untuk mengerjakan soal ini hanya 30 detik dari sekarang. Baik, jawabannya apa teman-teman? Kita lihat bareng-bareng ya. Kita lihat ternyata ada koma di antara kedua klausa. Setelah koma ada kata they ini bisa dipastikan sebagai subjek. Dan do not preclude ini adalah verb.
maka bisa dipastikan klausa yang datang setelah koma ini adalah main clause. Ya. Ini semua adalah main clause. Kemudian, kita bisa memastikan bahwa bla 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 show the relations among neurons ini adalah subclause-nya. Kemudian kita punya kata show. Show ini adalah verb. Maka bisa dipastikan yang hilang ini harus mengandung unsur konektor dan subjek. Dengan begitu, kita sudah bisa mengeliminasi jawaban yang tidak sesuai dengan kebutuhan kalimat ini. Kita butuhnya konektor dan subjek. Cari jawaban yang ada konektor dan subjeknya. Coba lihat opsi jawaban A. Neural theories ini tidak ada konektor, hanya subjeknya saja. Kemudian B juga sama, tidak ada konektor, hanya ada subjek saja, maka kita coret. Dan opsi C ada kata although neural theories. Dan opsi D juga ada kata however neural theories. Although ini konektor dan however juga konektor. Bedanya adalah kalau however ini konektor antar kalimat, kalau although ini konektor antar klausa. Maka kita bisa memastikan bahwa pilihan yang benar adalah C. Tapi kita cek lagi apakah itu matching apa enggak ya. Although ini kan konektor antar klausa, posisinya bisa berada di tengah kalimat atau di depan kalimat. Kalau posisinya di depan kalimat, maka pastikan sebelum main clause-nya itu ada koma, dan ternyata betul ada koma. Kemudian, apakah subjek dengan verb-nya sesuai atau tidak? Kita punya verb show. Show ini adalah bentuk ke-1. Maka bisa dipastikan ini subjeknya adalah subjek jamak karena verb-nya tidak mendapatkan imbuhan S atau IS ya. Maka bisa dipastikan subjeknya adalah jamak. Kita lihat subjek di sini, neural theories. Neural theories ini adalah subjek jamak karena tunggalnya adalah theory dan jamaknya adalah theories. Maka matching atau enggak dengan kebutuhan kita? Matching. Sehingga kita bisa yakin bahwa opsi C adalah jawaban yang paling benar. Soal ke-7, silahkan dibaca soalnya dan waktu teman-teman untuk mengerjakan soal ini hanya 30 detik dari sekarang. Baik, jawabannya apa teman-teman? Mari kita bahas bareng-bareng. Kita lihat ternyata ada koma di antara kedua klausa, dan setelah koma ini ada kata the lender yang bisa dipastikan ini adalah subjek untuk klausa, dan will itu adalah verb. Maka bisa dipastikan the lender sampai dengan insurance ini adalah main clause-nya. Sehingga kita bisa memastikan bahwa bagian yang hilang ini pasti ada unsur konektornya. Kemudian kita lihat ada langsung or, refinanced ini adalah verb-nya. Karena ada konektor or, maka bisa dipastikan itu seimbang nih. Maksudnya balance. Kalau setelah or ini adalah kata kerja bentuk ketiga, maka sebelum
or ini juga pasti ada kata kerja ketiga lagi. Oke. Tapi sayangnya kata kerja ketiga ini kalau mau jadi verb tidak bisa berdiri sendiri, harus ada to be. Oke. Jadi kita cari unsur to be, kemudian plus verb 3, dan bisa dipastikan klausa ini belum ada subjeknya. Sehingga kita harus cari pilihan jawaban yang mengandung unsur konektor, subjek, to be, plus verb 3. Oke, kita bisa langsung mengeliminasi opsi jawaban yang tersedia. A home is, tidak ada unsur konektornya. Jelas kita langsung coret. Kemudian, opsi B, a home is both. Jelas ini tidak ada konektornya, maka ini kita coret. Opsi C, when a home itu ada konektor when, a home subject. Ya. Kita kan butuhnya ada unsur subjek, to be, plus verb 3. Maka opsi C jelas tidak memenuhi kebutuhan kalimat ini. Tinggal opsi D, when a home is both. When a home ini, when ini adalah konektor, a home ini subjeknya, dan is both ini adalah verbnya. Oke. Is ini to be, both ini verb 3. Iya. Maka cocok dengan semua kebutuhan kita. Sehingga opsi D adalah jawaban yang paling benar untuk soal ke-7 ini. Soal ke-8, silahkan dibaca soalnya dan waktu teman-teman untuk mengerjakan soal ini hanya 30 detik dari sekarang. Oke, jawabannya apa teman-teman? Ayo kita bahas. Kita lihat ada kata if di awal kalimat. If ini adalah konektor. Nah, jika konektor berada di awal kalimat, maka bisa dipastikan ultraviolet radiation enters the Earth atmosphere ini adalah subclause-nya. Dengan subjek ultraviolet radiations. Ini subjeknya. Dan enters adalah verb untuk subclause ini. Kemudian ada koma, maka klausa yang datang setelah koma ini bisa dipastikan adalah main clause-nya. Oke, subjeknya yang mana teman-teman? Ternyata subjeknya yang kita cari. Oke, generally blocked. Oke, block ini adalah verb 3. Kemudian setelah kata verb 3 ini diikuti oleh kata by yang bisa dipastikan bahwa klausa ini bermakna pasif. Sehingga kita butuh yang namanya to be, ya, to be untuk dipasangkan dengan verb 3 ini sehingga maknanya pasif. Oke, kita sudah tahu apa yang kita cari. Yang kita cari adalah subject dan to be. Opsi A kita lihat cuman ada it, tidak ada to be-nya, maka bisa dipastikan ini kita coret. Kemudian opsi B ada it is. It ini bisa menjadi subjek dan is ini adalah to be. Kemungkinan ini jawaban yang paling benar. Tapi kita lihat dulu opsi C dan D supaya kita yakin bahwa opsi B adalah jawaban yang paling benar untuk soal ini. Opsi C ada kata so. So ini adalah konektor. Kita tidak butuh konektor di kalimat ini, maka jelas ini salah. Kemudian opsi D ada kata then. Then itu adalah konektor antar kalimat. Juga tidak benar. It-nya tidak ada, cuman subjek. Kemudian juga nggak ada is-nya ya, atau tidak ada to be-nya ya. Maka opsi yang paling B sudah yang paling benar untuk
contoh soal ini, yaitu it is.